Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Lawat dan salam kita tayangkan kepada junjungan Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, mengantarkan kepada kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sejak kita membuka mata kita sampai dengan kita memejamkan kembali mata kita. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, di mana banyak orang melakukan ibadah puasa tetapi pada hakikatnya dia tidak mendapatkan pahala daripada ibadah puasa itu sendiri. Oleh karenanya perlu kita ketahui apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya. Menurut Imam Ghazali, orang yang melaksanakan ibadah puasa ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah kelompoknya orang-orang awam. Apakah itu? Yaitu orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi hanya dapat menahan lapar dan haus saja. Selebihnya dia tidak dapat memelihara amaliyah ibadah puasa itu sendiri. Sehingga apa yang dia dapatkan, dia hanya dapat menahan lapar dan haus saja. Selebihnya dia masih dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dia lakukan seperti di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Sehingga orang ini tidak mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Lalu kelompok yang kedua menurut Imam Ghazali adalah golongan khusus atau orang yang melaksanakan puasa dengan khusus. Siapa dia? Orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan hanya dapat menahan lapar dan haus, tetapi juga bisa memelihara daripada panca inderanya. Panca inderanya ikut melaksanakan puasa. Semua anggota panca indera melakukan ibadah puasa, tetapi perbuatannya belum bisa maksimal, yaitu masih dapat melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti ghibah, membicarakan orang lain, kemudian dia melakukan dusta dan yang lainnya, sehingga dia hanya dapat melaksanakan ibadah puasa tetapi belum dapat memelihara hati dan pikirannya. Orang ini dikategorikan adalah kelompok atau golongan puasa khusus. Dan tingkatan yang terakhir, tingkatan yang sangat mulia, yaitu golongan khusus wal khususan. Siapakah dia? Inilah orang yang tingkat derajat amaliyah puasanya sangat tinggi, yaitu orang-orang yang dapat memelihara lapar dan haus, juga dapat memelihara yaitu panca inderanya. Seluruh anggota panca inderanya ikut melaksanakan ibadah puasa dan juga termasuk hati dan pikirannya. Orang ini ketika melaksanakan ibadah puasa sudah tidak lagi memikirkan dunia secara utuh. Artinya semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amaliyah kehidupan di dunianya wabil khusus ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Inilah orang yang derajatnya paling tinggi ketika melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya dia ini dikategorikan orang-orang yang melakukan ibadah puasa khusus wal khususan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa meningkatkan amaliyah ibadah puasa kita sehingga dari tingkat awam naik ke tingkat khusus, dari tingkat khusus bisa naik ke tingkat khusus wal khususan, dan amaliyah kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan derajat yang paling tinggi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.